Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh hadir dalam program Kasih Kristus. Mari saudara kita satukan hati, kita sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Shalom, haleluya, Tuhan memberkati. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Dia mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Dia yang memberi kekuatan.
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau percaya, kami mau setia, kami mau mengandalkan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu lebih lagi. Kami rindu menyukakan hati-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan pada ibadah kami pada malam hari ini. Melalui program Kasih Kristus, kami rindu lebih lagi untuk memuji menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bu Tentrem, Tuhan memberkati. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yang
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku Haleluya, Kau yang layak disembah. Segala kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Glory bagi-Mu Tuhan, haleluya. Ku bersyukur Terima kasih Roh Kudus. dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku Kami mengucap syukur. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Ini yang bisa kami buat. Tidak ada yang bisa kami balas untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain memuji menyembah-Mu. Inilah pujian Tuhan yang kami naikkan. Bersama tim PDH kami memuji menyembah-Mu. Juga bersama saudari kami yang streaming. Tibalah waktunya Tuhan Kau memberkati kami dengan kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Kami rindu firman-Mu. Engkau bebas bekerja. Karena ini pesta-Mu, ini waktu-Mu. Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami tim BDA. Urapan-Mu juga turun buat setiap saudari kami yang streaming dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Haleluya. Haleluya. Kita mengucap syukur bahwa ada pribadi yang luar biasa yang senantiasa setia kepada kita. Tadi kita sampai di mana saudara berjalan seirama dengan Tuhan. Caranya saudara, kita harus berdoa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 12 sampai dengan 15. Saya minta dengan kasih Kristus kepada Mas Dipta putranya Pak Joko. Yeremia 29 ayat yang ke-14 12 sampai 15. sampai 15. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkanmu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, berseru ya. Yang pertama yang sudah dibacakan putranya Pak Joko. Berseru artinya saut atau berteriak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami persoalan, masalah, apapun itu yang Tuhan izinkan, firman Tuhan mengatakan seperti di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 15 ini saudara. Berserulah pada Tuhan. Ayat ini saudara yang sudah dibacakan tadi ada 3 ayat ya. 4 ayat saudara. Ayat ini memberi janji kepada saya dan saudara bahwa ketika kita berseru, ketika kita berteriak ya, ketika kita berseru berteriak,
Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan mendengar. Amin. Amin. Ketika di dalam persoalan masalah proses hidup yang Tuhan izinkan, yang diizinkan Tuhan ya saudara, dalam tanda kutip, ya, saudara dan saya akan mengalami janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Saat siang tadi saya mengonselingi seorang pribadi, sekalipun beliau punya kedudukannya yang ada di kota Semarang, juga di luar kota, saudara ya. Saya katakan, beliau menyadari bahwa segala kedudukannya, gelarnya, semua skill, apapun yang beliau punya, katakan gak bisa menolong persoalan, menyelesaikan persoalan masalahnya. Sekalipun kau ahli di bidang hukum sekalipun, saya mau sampaikan, berserulah kepada Tuhan. Amin. Tidak ada hal yang lebih indah, saudara, di saat Ria mengalami persoalan masalah, di saat badai itu Tuhan izinkan ada di dalam hidup saya, saudara, di dalam pelayanan kami. Saya katakan, Tuhan, Engkaulah tempat pengaduanku. Engkaulah tempat di mana aku berseru. Saat ini aku berseru kepada Engkau, Tuhan. Aku berteriak, minta pertolongan-Mu turun. Karena hanya Engkau yang sanggup menolong hidupku. Amin. Tidak ada hal yang lebih indah selain kita berseru kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kepada Kristus, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Berseru di sini dikatakan berseru dan datang untuk berdoa, berarti ada keintiman berdua dengan Tuhan. Dalam konteks di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kamu, saya dan saudara berseru dan datang untuk berdoa kepada Kristus, maka Tuhan Allah yang kita sembah akan mendengarkan seruan kita. Amin. Karena saya dan saudara anak yang sudah diberi kuasa. Karena saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan yang menjalin hubungan intim, yang berjalan bersama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Amin. Katakan kanan kirimu, dengan siapa saudara sekarang menyaksikan live streaming malam hari ini, katakan, yuk berseru mbak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah. Suka-sukamu saudara mau berseru model bagaimana, berserulah kepada Tuhan. Alamat yang tepat, kebenaran dan hidup. Firman-Nya di ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Amin. Di saat apa? Di ayat 12 dan 13. Di saat saudara berseru, di saat saudara mencari Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segenap hati. Kuncinya dengan segenap hati. Tadi seorang ibu yang punya kedudukan yang luar biasa, ya, saudara mengatakan, Mbak, bagaimana caranya berdoa? Usianya 47 tahun. Mbak, bagaimana caranya berdoa? Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa yang benar-benar, yang minta bagaimana caranya. Saya dan saudara harus menjalin hubungan dulu dengan Tuhan, supaya doa kita diurapi. Kalau doa liturgi banyak. Berapa kali sehari Daniel berdoa, berlutut, berdoa menyembah Tuhan 3 kali sehari. Itu doa yang dijawab Tuhan.
Kata berseru di ayat 12 artinya menjalin hubungan berdua dengan Tuhan. Ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Selalu mendatangi hadiratnya. Minta urapannya hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan firman-Nya di ayat yang ke-13 mencari aku. Terus menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Mencari Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, dengan kata lain segenap hati, sungguh-sungguh dipimpin di dalam roh dan kebenaran. Bukan segenap hati dengan segala motivasi yang lain, karena ingin sesuatu yang untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi segenap hati di sini di ayat yang ke-13 dikatakan yang bagaimana? Yang mencari aku, mencari wajahnya, yang hidup berjalan bersama Tuhan, yang meminta pimpinan Roh Kudus. Firman-Nya di ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di saat kita berseru mencari Tuhan, kita bukan saja bertemu, tapi Dia pribadi yang akan memulihkan keadaan saya dan saudara. Amin. Apapun keadaan engkau. Saat siang tadi sama Bu Ana, saya pelayanan di rumah Bapak Hakim, saudara ya. Saya katakan, ada urapan yang turun. Jangan pernah takut. Saya boleh merasakan Tuhan itu memberikan sesuatu di hati ini. Itu enggak lama, tapi saya katakan sikap hati kita menentukan. Mau cepat atau tidak pertolongan Tuhan tergantung ini loh. Sikap hati harus mantap. Percaya tanpa reserve. Jangan bimbang. Jangan melihat situasi keadaan. Makanya jadinya kacau, mengulangi lagi dari nol. Kalau saya katakan, wes tanggalkan semua kepintaranmu, skillmu, wes pasrah mbek Tuhan. Biar Dia yang beracara. Amin. Kalau kita sudah mengizinkan Dia bekerja, ya kita ndak usah ikut campur. Wong disuruh duduk kok susah kali. Tuhan kan nyuruh saya dan saudara itu diam, duduk, menyembah. Enggak suruh kerja apa-apa, saudara, menyembah. Memuliakan Dia Raja di atas segala raja. Saudara, Dia yang akan memulihkan keadaan saya dan saudara, dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Terus, memang kamu berkata, saudara, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi bangsa, bagi kami di, amin, nabi-nabi Allah dibangkitkan. Di mana, saudara? Di setiap kota, di setiap suku-suku bangsa, pulau-pulau, di setiap provinsi. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada hamba Allah yang mau dan memberikan dirinya untuk berjalan bersama Tuhan. Amin. Glory bagi Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendengar selama kita hidup. Kita pasti berjumpa dengan persoalan masalah, tapi Tuhan mendengar doamu. Milikilah respon yang benar disertai dengan perbuatan. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 2 ayat 26. Firman tanpa perbuatan adalah seperti tubuh tanpa roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Akan apa? Supaya saudara masalah persoalanmu, supaya engkau dilepaskan, engkau dimerdekakan, dan engkau mengalami pembaruan budi hari lepas hari. Kita buka di dalam Kolose 4 ayat 2 dan 4. Tolong Mas Dipta. Kolose 4 ayat 2 dan 4.
Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat yang keempat, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Oh maaf, ayat 2 dan 4. Oh sudah ya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil bertekunlah dalam doa, terus berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karena aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini doa Paulus ketika dalam penjara. Doa mampu membuka pintu-pintu dan jalan yang tertutup. Doa saudara dan saya, ya saudara, kita berdoa dengan berseru, berdoa dengan segenap hati, mencari wajah Tuhan dan dengan segenap hati. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, doa yang kita naikkan mampu membuka pintu-pintu yang sekalipun tertutup, yang dunia katakan tidak mungkin. Tapi saya mau bilang saudara, apa yang tidak mungkin buat dunia, apa yang mustahil buat dunia, saya mau katakan itu pasti ya dan amin buat Allah kita. Amin. Yang harus kita lakukan berseru, mencari wajahnya dengan segenap hati. Terus di dalam Kolose, di dalam tadi apa yang sebelum ini, Yeremia 29 ayat 12 dan 15 sampai 15. Apa itu Bu Ana? Berseru, berteriak dan berdoa. Berseru, berteriak dan berdoa. Dicatat supaya kalau ditanya langsung jawab ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur. Engkaulah Tuhan tempat pengaduanku. Dalam segala aspek kehidupan, saya selalu berseru, minta Tuhan menolong kami. Saya mengucap syukur, seruan yang disertai dengan segenap hati. Hati yang sungguh-sungguh, Tuhan akan jawab. Bukan doa kita yang hebat, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi karena segenap hati kita mencari wajah Dia. Karena dengan segenap hati kita berseru, karena dengan segenap hati kita berdoa, kita benar-benar minta hadirat-Nya melawat kita. Kita bertekun di dalam doa, kita bertekun di dalam pujian penyembahan. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Bahkan firman-Nya mengatakan, bukan saja dijawab tapi dipulihkan. Amin. Berarti sempurna. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu haleluya. Saudara, di saat saya dan saudara nggak sanggup berseru, berdoa, Dia akan bekerja menolong saya dan saudara. Pertolongan saya dan saudara datang dari Tuhan. Saudara, di saat waktu itu saya ada di rumah sakit ortopedi di Surakarta, ya, mendoakan keluarga dari Ibu Sri Ruminiwati, ya, yang semua kita kenal, ya, yang beliau beberapa yang nggak kenal mungkin Bu Setiorini dan Pak Dwi saja, tapi yang lain kenal Ibu Sri Ruminiwati, ya. Semua kita kenal. Saat kita mendoakan sepupunya, saudara, ya, yang diikat roh jahat itu, wah, luar biasa. Kita menyanyikan pertolonganmu. Ada Putri Wayuni Suranti yang kita ajak ke sana. Kita berempat dengan driver.
Iya, berarti berlima, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita menaikkan pujian pertolonganmu, anak ini dokter udah angkat tangan, udah pucat, udah kayak ndak ada darah ya. Memang benar, saudara. Saya itu melihat kuasa roh jahat itu duduk dengan tahtanya di atas perut anak ini. Kita naikkan lagu pertolonganmu sampai beberapa kali. Padahal waktu pertama kali lagu pertolonganmu itu, saudara, kita sudah hafal lagu itu. Bisa nggak karu-karuan, saudara. Karena waktu kita menyanyi, ya, waktu kita menyanyi kita lihat keadaan anak itu sudah mengerikan. Tapi saat saya berkata, Tuhan, kenyataan bukan kebenaran, fokus. Berseru, berdoa, menyembah, fokus. Saya terus lihat ke atas, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih kuasa Tuhan. Saat kita berdoa, Roh Allah melawat, memimpin, Roh Allah bekerja. Anak itu saat itu semester 4. Saudara yang dikasih Tuhan, pertolongannya turun. Apapun kata tim medis dan anak ini pun sudah nggak sadar diri. Dia hanya berkata ingin mati karena sakit sekali katanya. Dengan begitunya, saudara, terus saya katakan, saya mendoakan berdiri. Maksudnya ya nggak mijak perut anak itu di tempat tidur anak itu. Saya ada di atas itu dengan posisi berdiri. Tapi kaki saya kan kanan kiri, anak ini di tengah. Saudara yang dikasih Tuhan, saat kita tumpang tangan, kita berdoa, lagu ini dinaikkan pertolonganmu, roh Tuhan bekerja. Anak ini selamat sampai hari ini. Hidup dengan penuh kasih setia Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, di saat kita berseru, di dalam keadaan seperti apapun, kepepet apapun, situasinya seperti apapun, sampai kakaknya yang bukan kebetulan namanya kayak saya, Ria, saudara. Dia anak yang paling bontot. Sudah seperti orang yang sudah lemah, lemes. Gak bisa apa-apa karena lihat kondisi adik seperti. Tapi pertolongan Tuhan hari itu, saudara, hari Kamis. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kami pulang malam itu sudah lepas semuanya. Bla bla bla, Roh Kudus bekerja luar biasa. Di hari Jumat dia bisa selfie dan foto bersama dengan kakaknya 2, yang satu laki-laki, yang satu cewek. Dia ngecein saya, saudara. Mbak Ria, sekarang saya sudah sehat. Rencana kata dokter besok pulang. Saudara yang dikasihin, tidak ada hal yang tidak mungkin. Berserulah kepada Tuhan. Sampai saat ini sehat. Anak ini dalam kemurahan Tuhan, anaknya cantik, saudara. Kakaknya sudah menikah dua-dua. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dia tinggal di Kediri, ya. Di Kediri, dekat rumah Bu Sri Ruminiwati juga ada di sana. Kita sering mengunjungi ke sana. Dan semua karena kasih kuasa. Apa kita hebat doanya? Bukan. Tapi di saat kita berseru dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati mencari Tuhan, pertolongannya turun. Kasih setia Tuhan melawat. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam doa dan penyembahan ada ucapan syukur. Saat kita berdoa di dalam penyembahan ada rasa ucapan syukur. Bersyukur karena kasih setia Tuhan. Bersyukur karena cintamu Tuhan. Saudara, mari kita buka, tolong Mas Dita, di dalam Matius 6 ayat yang kelima. Matius 6 ayat yang kelima. Bisa dibantu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa yang didengar Tuhan jangan seperti yang dikatakan di dalam firman. Dan apabila kamu, firman di dalam Matius 6 ayat 5 ini,
Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Amin. Yang artinya, saudara, doa seperti orang munafik ini doa liturgi roh agamawi, tanpa ada ikatan, tanpa ada keintiman. Semua kita bisa berdoa, tapi doa yang gak disertai urapan Tuhan, doa itu tidak ada dampaknya. Tidak ada dampaknya, saudara, tidak punya pengaruh. Saudara yang dikasih Tuhan, doanya sia-sia. Ucapannya sia-sia seperti orang munafik ini. Biar dilihat rohani. Lah nanti dari buahnya saya dan saudara tahu. Untuk apa? Berapa banyak yang berdoa seperti itu? Wah, semua begini. Bu Ana tahu yang saya maksud ya. Semua begini, doanya begini, nyanyinya begini. Beliau seorang anggota KOR, bagus, suaranya begini, doanya begini. Dia bisa semua begini. Ternyata yang mimpin, saudara, bukan Roh Kristus. Roh api asing, roh lain, gak tahu dari mana datangnya. Saudara yang dikasih Tuhan, lah kalau kita gak memiliki keintiman berdua dengan Tuhan, dari mana saya dan saudara bisa tahu? Orang berdoa bagus gak jadi patokan. Wah, doanya bagus, bahasanya intern, wah keren, luar biasa. Saudara, kita gak cari doa yang bagus, kita gak cari doa yang pinter, doa enggak. Tapi kita mau miliki keintiman, berseru berdoa dengan segenap hati. Tuhan gak butuh kata-kata yang bagus, tapi Tuhan rindu kamu, saya dan saudara berdoa dengan segenap hati. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di bagian B, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ya sudah, sampai di situ doang, gak berdampak, gak ada kuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Yang kedua, saudara, kita harus sering-sering membaca firman, merenungkan, dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Jadikan firman itu, saudara, makanan kita, santapan kita sehari-hari. Dalam setiap waktu firman yang keluar, dalam kondisi apapun, saudara yang dikasih Tuhan, belajar untuk terus belajar. Untuk apa, saudara? Supaya kalau kita menghadapi proses hidup, firman itu yang keluar, yang dikatakan firman. Karena perkataan kita itu harus keluar firman Tuhan. Kita nggak boleh berkata-kata yang tidak firman, saudara. Makanya saya selalu sampaikan, kalau ada pribadi yang sekalipun punya nama, gelar, titelnya banyak, punya pengaruh atas dunia sekalipun, kalau yang dikatakan bukan firman, dan dia tidak punya keintiman dengan roh Tuhan, jangan didengar perkataannya. Kami tim WBI dan PDH, kami tim ini, saya selalu sampaikan, mau seperti apa casingnya jangan didengar kalau tidak ada keintiman. Belajar memiliki kepekaan. Nanti kan alarmnya bunyi. Saudara yang dikasih, berapa banyak yang bertobat sungguh-sungguh, baru belum ada 1 tahun, beliau sudah banyak, wah hari lepas hari. Ini hampir 1 tahun, beliau mengatakan, selalu bunyi mbak alarmnya mbak. Iya bunyi, sinyalnya jelas, bunyi, tidak pernah lemot. Ya saudara, kayak kita kuota kita kadang lemot, WiFi kita kadang lemot, tapi kalau kita memiliki keintiman, gak pernah lemot. Selalu ada sinyal dan alarm yang kencang berbunyi 24 jam di dalam keadaan apapun, situasi apapun, dimanapun kita berada. Karena apa? Memiliki keintiman, berdoa, berseru kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saat kita melakukan firman, ada kepuasan di dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, Tuhan taruh kita. Firman itu mengandung janji Allah.
perintah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, aman. Karena bejana kita diisi firman. Dimanapun saudara dan saya berada, tenang, ada damai, ada sukacita. Firman menjadi makanan, menjadi daging dalam hidup kita. Setiap hari kita makan firman Tuhan, merenungkan firman itu, dan melakukan, kita aman di dalam kasih Tuhan. Coba buka di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari setiap firman yang keluar dari Mulut Allah. manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar supaya kita mengalami proses ini bersama-sama. Tadi saya katakan jangan takut. Engkau tidak pernah sendirian, Bu, Pak. Semua kita akan topang, kita akan terus doakan. Jangan pernah takut. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saat kita terbuka, Roh bekerja. Sampai beliau berkata, Bu Ana dengar, kenapa Mbak Ria nggak ngasih tahu dari dulu? 11 tahun yang lalu saya sudah tahu. Tapi saya katakan, kenapa Ibu nggak tanya? Saya manggilnya Mbak. Kenapa Mbak nggak tanya? Privasi kita tahu, saudara. Kita nggak mau melukai siapapun. Tapi saat ditanya, ada kerendahan hati, ada pertanyaan. Roh akan bekerja. Orang yang bertanya itu karena ada kerendahan hati. Kalau tidak ada kerendahan hati, wah, nanti tanya berarti aku bodoh. Padahal tidak. Orang yang bertanya itu orang yang hebat. Karena dia bertanya berarti hebat dong. Ada sebuah kalimat pertanyaan yang keluar, yang pastinya dipimpin oleh Roh Allah untuk diperkatakannya, berarti hebat. Banyak pertanyaan, hebatlah kita, saudara. Karena kita nggak mau salah di dalam mengambil setiap keputusan. Saudara yang dikasihi, dan satu hal, kita punya talenta yang berbeda-beda untuk dipersatukan supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui talenta yang ada. Di tim PDA juga nggak semua yang saya punya Bu Ana punya, nggak semua yang Bu Ana punya Ria punya. Jadi kita harus saling melengkapi. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencerna, merenungkan firman, maka ada buah yang kita hasilkan. Kita akan mengalami hari-hari yang penuh dengan sukacita. Buahnya adalah sukacita dan kepuasan di dalam hidup kita karena menjadi pelaku firman. Rasanya senang sekali. Rasanya hati ini bersukacita, bahagia, bulat-bulat. Saudara benar-benar senang, puas. Karena apa? Membawa kesaksian di dalam kasih Tuhan melalui hidup kita. Tanpa kita bersaksi, dari mana saudara kita mengenal pribadi Jehovah? Kalau kita diam aja. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman memisahkan kedagingan dan yang ilahi. Mari kita buka Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4. Firman memisahkan antara kedagingan dan kuasa ilahi. Ayo kita buka. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Dahsyat kau Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan sendi-sendi
dan sungsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Amin. Dan pikiran hati. Keren dak saudara? Wow, dahsyat. Roh Kudus dahsyat. Haleluya. Luar biasa kau Tuhan, hormat bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih buat malam ini. Kami dikenyangkan. Firman Tuhan menusuk amat dalam. Sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Amin. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Mari saudara, berikan diri kita untuk dipimpin Roh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita tahu tanpa persekutuan yang intim dengan Tuhan? Kita ini imamat yang rajani. Kita ini umat kepunyaan Allah, anak-anak Allah. Saudara, firman Tuhan, segala sesuatu harus diuji melalui apa? Firman Tuhan. Saya dan saudara tidak gampang bisa percaya begitu saja. Makanya saya selalu pesan miliki keintiman supaya kita bisa membedakan roh. Mana kuasa Elohim, mana bukan. Ini loh, firman menusuk sangat dalam. Sehingga memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sungsum. Dan bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati saya dan saudara. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman berfungsi sebagai senjata di dalam peperangan. Di dalam saya menghadapi musuh. Efesus 6 ayat 17. Tolong Mas Dipta. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Firman, kita menghadapi peperangan apapun pakai firman. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Saudara, besok kita lanjutkan lagi tentang berjalan bersama Tuhan, supaya saya dan saudara boleh mengalami kasih kuasa-Nya. Mari saudara, kita mau dipimpin Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu indah. Kita akan mengalami cintanya. Kita akan mengalami kuat kuasa-Nya. Malam hari ini, mari kita satukan hati. Kita percaya roh Tuhan akan bekerja di dalam setiap kita. Memampukan kita, menolong kita. Saudara, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat karyamu, buat kasih-Mu malam hari ini. Biarkanlah firman-Mu yang menusuk setiap hati kami, sehingga memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsum. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu ini. Bahkan firman-Mu sanggup memberi kami pertimbangan kebijaksanaan keadilan di dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Berkat-Mu tercurah atas saudari kami yang streaming, juga kami tim PDH. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan.
Mengasihi